siang, salam sejahtera, saya Cak Lotong, salam lemper. Saya begitu, saya nggak ngerti apa ini, bangga Pak, bahagia campur aduk Pak. Begitu dihubungi sama Mas Anas, ya tanggal 22 siang isi acara di kantor PKB di Hall Gus Dur yang sana. Saya nggak pakai mikir saja, iya. Saya nggak mikir bayaran, saya nggak mikir apa. Benar, yang mikir kan panitia. Kalau saya ikut mikir kan saya jadi panitia. Bukan sombong ya, itu sebenarnya siang ini ada acara di Kementerian di Kominfo, tapi saya memilih hadir di PKB untuk Al-Qudur. Kalau ini nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana karena memang nggak diundang. Saya hanya sampaikan informasi bersama acara. Kapal. Bila saya pelit bagi-bagi informasi itu nggak mau. Tapi terima kasih dan terhormat luar biasa, ini tokoh-tokoh di depan saya ini orang yang menurut saya sangat luar biasa. Dan terus terang saya ini Gus Durian. Saya mengagumi dulu sejak dulu. Walaupun saya sebenarnya bukan warga itu, tapi nggak tahu kenapa saya bisa dekat dengan itu. Ini saya cerita fakta. Tahun 96 saya itu kerja di anak perusahaan gudang garam, tapi dia membangun kondominium. Bosnya itu orang Inggris, wakilnya orang Jepang yang mimpin proyek. Saya anak buahnya. Betul. Saya itu bukan orang NU, tapi saya dulu rutin mulai kuliah. Saya itu ke Embong Malang, di Surabaya ada Embong Malang. Di pinggir Embong Malang itu ada tempat bikin bordir, kaos, topi gitu. Saya selalu bordir topi di sana. Jadi topi saya itu warnanya hitam, depannya logonya NU, samping kanan ini Nahdlatul Ulama, samping kiri Cak Lontong, itu saya bordir. 5 kali saya lakukan itu karena 5 kali juga hilang topi. Setiap hilang saya pesen lagi, setiap hilang pesen lagi 5 kali. Yang terakhir saya lakukan saat saya kerja di sini. Saya pakai topi itu setelah mungkin setengah tahun saya kerja pakai topi itu. Logonya Nahdlatul Ulama, ini tulisan Nahdlatul Ulama. Saya ditegur dengan sama pimpinan perusahaan. Tidak boleh, jadi pimpinan perusahaan kalau kerja nggak boleh pakai atribut apapun, organisasi apapun nggak boleh. Ya saya diem aja, saya termasuk seperti Caimin, saya orang yang nggak suka konflik. Saya diem. Tapi besoknya saya tetap pakai topi itu dan saya ditegur lagi. Dan saya jawab, saya kesini kan nggak bolehnya kalau kerja. Makanya saya selama ngantor saya nggak mau kerja. Saya pakai topi ini. Saya memang datang ke kantor, saya bisa nggak ngapa-ngapain. Dia nggak berapa larang saya nggak kerja. Sejak itu saya dibebaskan. Mau pakai topi, pokoknya kamu kerja. Ini pengalaman bener. Dan ada yang menarik lagi. Saya itu nggak pernah ikut yang namanya, apalagi pilpres ya, kampanye baru Pak Jokowi kemarin dia mau ikut kampanye presiden. Sama waktu Gus Dur terpilih presiden, itu pagi harinya saya ini keliling Surabaya naik motor, bolos kerja. Saya kayak merayakan kemenangan tapi sendirian. Saya lakukan benar, demi Allah saya lakukan. Saya keliling Surabaya naik GL 100 saya. Jadi saya gini-gini ya, saya pakai helm full face, saya ternyata kan paling yang dengar saya sendiri. Tapi saya kali ini, saya lakukan itu. Saya sendiri nggak ngerti saya ini kenapa gitu. Tapi ternyata memang kadang-kadang seperti yang disampaikan. Karena ternyata alhamdulillah beliau ini Gus Dur itu menganggap saya seperti saudara sendiri. Waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau, saya sapa, wah, assalamualaikum Gus Dur, saudara siapa ya?
Kalau nggak dianggap saudara sendiri kan nggak mungkin manggil saudara. Itulah hebatnya. Makanya saya bangga kalau sama Pak Imam. Jadi saya punya kedekatan. Ya hubungan emosional kita dekat. Makanya kalau dekat saya bawanya emosi terus. Tapi kalau Cak Imin ini lagi memang baik. Ketemu saya berapa tahun yang lalu. Cak, ya apa? Wah jauh sepi Pak. Kayak keluarga sampean 1.000 US dollar setengah tahun berikutnya ketemu lagi gimana Cak? Waduh sepi juga Pak. Hampir 1.000. Alhamdulillah. Nanti siang begitu nyampe langsung ketemu. Gimana? Alhamdulillah Kak, saya sudah coba alhamdulillah lancar berkat doa. Tolong yang 2000 dikit. Terus terang saya ini bukan tercatat sebagai warga, tapi saya dekat sekali dengan itu. Dan saya merasa saya ini Gus Durian walaupun saya tidak pernah terlibat langsung dengan kegiatan seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa. Makanya apapun yang disampaikan Gus Dur, saya kadang-kadang saya survei. Betul. Karena orang yang bijak itu, apa yang dikatakan itu kadang-kadang melebihi zamannya. Kayak tadi yang disampaikan Deputi Presiden dia membubarkan partai tertentu, saya nggak mau nyebut Golkar ya. Waktu itu. Tapi sebenarnya memang pada masa itu sesuatu yang mungkin. Nah sekarang kan ternyata bahwa itu dilakukan itu secara tidak langsung dan tidak formal oleh rakyat. Nah itu artinya apa? Yang bisa punya justru terbukti di suatu saat. Seperti beliau mengatakan anggota dewan kayak anak-anak TK, taman kanak-kanak ini saya survei benar. Saya sampai keliling TK di Surabaya. Ada 10 TK di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Utara. Saya acak, saya tanya cita-citanya saya. Semua setelah saya datang, ternyata benar. Dari semua jawaban anak TK ini tidak ada satupun yang pengen menjadi anggota dewan. Dokter, insinyur, banyak itu, polisi, tentara banyak. Tapi anggota dewan tidak ada. Karena apa? Karena mereka sudah merasa sebagai anggota dewan. Tidak perlu bercita-cita lagi. Anak TK itu sudah merasa sebagai anggota dewan. Makanya nggak pengen punya cita-cita anggota dewan, sudah jadi anggota dewan. Itulah hebatnya. Saya saking bangganya. Beliau ini lahir dengan nama Abdurrahman Adzakir ya. Saya tahu persis sangat tahu Adzakir itu artinya itu, kalau nggak salah. Makanya saya saking pengennya dulu itu saya dulu sudah cita-cita pokok anak saya lahir saya kasih nama Abdurrahman Adzakir. Benar, begitu anak saya lahir saya kasih nama Abdurrahman Adzakir. Istri saya protes, Pak, kok anak kita dikasih nama? Wah, kamu nggak ngerti. Ini nama asli dari Gus Dur. Sukses, pintar, cerdas, dan saya pengen anak kita seperti itu. Tapi anak kita kan cewek, Pak. Itu yang saya lupa. Makanya anak saya cewek sekarang panggilannya Rahman. Tapi alhamdulillah, itulah saking cintanya itu seperti itu. Makanya saya tahu betul, saya ingin memang yang saya sampaikan tadi memang benar-benar terjadi. Saya pakai topi, dimarahin itu saya keliling, itu benar-benar terjadi. Makanya saya banyak membaca buku beliau. Bukan hanya membaca buku, menirukan kebiasaan.
beliau ini kalau menghadiri acara-acara penting itu sering nggak tahu disengaja atau tidak tidur. Ya, beliau ini tidur, saya tiru. Saya kuliah itu nggak sampai 10 menit duduk tidur. Benar. Tapi bedanya kalau beliau kan begitu selesai, misalnya ada yang laporan atau ada sambutan atau ada yang presentasi atau apa, beliau tidur, tapi begitu selesai diberi kesempatan menanggapi, beliau langsung cepat tanggap. Kalau saya begitu selesai dibangunkan baru tahu bahwa sudah selesai kuliahnya. Itulah hebatnya. Makanya juga saya sampai sekolah pun saya meniru beliau. Beliau ini dulu sempat nggak naik kelas, saya malah 2 kali. Sampai pengen nirunya. Benar. Bukan karena bukan masalah pinter atau nggak pinter kalau naik kelas. Buktinya saya itu karena niru Gus Dur saja nggak naik kelas. Kenapa? Saya niru beliau itu hanya sabar. Saya sabar. Dulu sekolah, zaman saya sekolah SD itu masuk sekolah jam 7. Teman saya itu setengah 7 sudah datang. Itu kan buru-buru nggak sabar.